Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Dumped by My Girlfriend, I Turn to Martial Arts. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Bulan melambangkan pikiran bawah sadar serta kekacauan dan ketidaktertataan. Tidak seperti keindahan yang dikaitkan oleh masyarakat negara Sia. Bulan sebenarnya dikaitkan dengan kegilaan dan ketidakwarasan. Pengaruhnya tidak hanya pasang surut bintang biru tetapi juga emosi manusia. Tidak heran ranah Divine Moon dapat mengumpulkan keyakinan. Pada dasarnya itu adalah pemujian fanatik dan manipulasi pikiran. Tampaknya menerobosnya sama sekali tidak mudah. Sistem pun kini memberikan tanda peringatan bahwa The Divine Moon sedang mencoba mempengaruhi pikiran Fangi. Divine Moon sedang mencoba membuat kekuatan spiritual Fangi menjadi mengamuk. Hingga kini Divine Thunder yang terkumpul dari kekuatan iman akan membelah segalanya dan memusnahkannya. Hingga petir ini mengarah ke arah Fangi. Segera Fangi kini mengaktifkan Ancient Divine Demon Armor. Dengan cepat Fangi kini membelah serangan Divine Thunder ini. Lalu kini Fangi mengaktifkan Secret Art Dark Torrent. Hingga energi Divine Thunder yang hampir meledak pun telah dikuasai sepenuhnya. Setelah Fangi melihat bahwa sepenuhnya fluktuasi energi ini berhasil diredam oleh Dark Torrent, Fangi pun kini menyerap kembali Dark Torrent ke tubuhnya. Bersamaan dengan hal ini, notifikasi mengatakan bahwa Fangi telah menembus ranah Divine Moon bintang 1. Fangi menilai bahwa dirinya bisa merasakannya. Fangi bertanya-tanya apakah ini ranah Divine Moon. Visinya telah meluas seolah-olah dirinya sendiri adalah dewa, beresonansi dengan kekuatan besar alam semesta. Di dalam langit dan bumi, energi spiritual tidak ada habisnya, berserah pada dirinya dan mengabdi pada kehendaknya. Lalu di saat Fangi terus merasakan energi yang mengalir di tubuhnya, Fangi seketika kaget dan menyadari sesuatu. Notifikasi tiba-tiba muncul dengan mengatakan bahwa ranah Divine Moon masih belum stabil, agar Fangi suatu hari nanti dapat menyerap dan melahap badai kosmik serta menghadapi tantangan yang tidak dapat diungkapkan. Harap segera memasuki budidaya terpisah. Fangi pun kini bertanya mengenai badai kosmik ini serta pengasingan ini. Fangi merasa ini tidak bagus jika dirinya mengasingkan diri pada saat seperti ini. Negara Sia mungkin akan menghadapi masalah yang lebih besar. Lalu kini notifikasi kembali muncul dan memberikan peringatan kepada Fangi bahwa ini adalah pengingat dari sistem. Sesuai perhitungan sistem, jika Fangi tidak memasuki pengasingan, kemajuan lebih lanjut tidak mungkin dilakukan. Kemungkinan kematian Fangi adalah 99%. Kemungkinan kehancuran negara Sia adalah 100%. Melihat pengingat sistemnya, Fangi hanya bisa menerima kenyataan ini. Lalu kini di Stargot Warzone, Elderwu, Jialan, dan King Ying dikagetkan dengan kabar bahwa Burial Seller sedang melakukan pengasingan. Menindaklanjuti hal ini, Elderwu mengatakan bahwa mereka hanya dapat melakukan tugas mereka dengan baik dan menghindari timbulnya masalah bagi Burial Seller. Di saat yang sama, tiba-tiba petugas datang berlari memberikan laporan. Sebuah laporan rahasia penting telah tiba dari perbatasan. Lord of Earth negara B telah menginvasi perbatasan selatan mereka dan bermaksud untuk memaksa menyeberang. Jialan pun kaget mendengar berita ini. Elderwu mengatakan bahwa dia datang lebih cepat dari yang mereka duga. Elderwu kini meminta Jialan untuk segera berkoordinasi dengan asosiasi spirit dan lanjutkan sesuai rencana awal. Jialan pun mengerti. Lalu kini berpindah ke perbatasan selatan negara Sia.
Petugas memberitahu Earth of Lord bahwa ini adalah perbatasan negara Sia. Apakah Earth of Lord mencoba untuk memulai konflik? Earth of Lord mengatakan bahwa komandan mereka, Burial Seller, telah membunuh 3 pionir negara B yang datang mencari peluang. Salah satu dari mereka adalah adik laki-lakinya. Dirinya datang ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Pionir negara Sia pun mengatakan bahwa itu semua omong kosong. Itu adalah pionir negara B yang menyelinap dan menyebabkan masalah, melanggar perjanjian untuk menyusup ke zona terlarang negara Sia. Jika anjing negara B terluka atau mati di negara Sia, apakah Earth of Lord akan memperlakukan mereka seperti anaknya sendiri? Earth of Lord pun marah dan menyebut orang-orang dari negara Sia dengan formasi pertahanan yang dangkal seperti itu. Mereka masih berani berbicara dengan sombong di depan dirinya sang Earth of Lord. Dengan ini dirinya akan mengirim mereka semua ke neraka sekarang. Hingga kini Earth of Lord mengaktifkan kekuatan buminya hingga tombak bumi muncul di perbatasan negara Sia. Lalu kini tim tempur dari energi spiritual kebangkitan mutasi Vegetas penelitian datang dan menyebut para penjaga bekerja dengan baik. Sekarang adalah giliran mereka. Earth of Lord nampak bingung dengan apa yang akan mereka lakukan. Ketua tim tempur meminta anggotanya untuk menghentikan Earth of Lord. Jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini, dan diketahui bahwa Departemen Penelitian Spirit Flame telah menerapkan semua penelitian tumbuhan pasca kebangkitan ke dalam pertempuran nyata. Hingga kini tim tempur mengaktifkan tekniknya hingga memicu tumbuhan tunas dengan ukuran besar. Mereka menyebut bahwa ini adalah karya hidup mereka, sumber daya strategis rahasia. Itu dengan sempurna melawan Earth of Lord yang berelemen tanah. Tidak peduli apapun, martabat negara Sia tidak dapat diinjak-injak. Mereka yang melihat Earth of Lord terjerat pun nampak sangat senang karena ini berhasil. Namun Earth of Lord sendiri hanya tersenyum serta bertanya apakah ini penangkal yang sempurna. Dengan mudah Earth of Lord kini menyerap energi yang ada di tumbuhan hingga semuanya nampak layu. Ketua tim tempur yang melihat ini segera meminta anggotanya untuk mengaktifkan Grand Formation secara penuh. Hingga kini sebuah teknik dengan nama Poison Mist Black Formation aktif. Formasi ini menggunakan garis pantai sebagai basis untuk membuat penghalang isolasi. Begitu musuh mencoba menerobos atau menyentuh, mereka akan langsung mati. Earth of Lord tertawa keras dan menyebut semut tetaplah seekor semut. Hingga dengan gerakan jari Earth of Lord, sebuah jurang kini terbuka yang memutuskan semua rantai akar ini. Ketua tim tempur pun mengatakan bahkan jika mereka mati di sini hari ini, mereka akan tetap menghentikan Earth of Lord. Earth of Lord yang mengumpulkan energi atribut tanah menyebut mereka sebagai sampah. Dan seketika Earth of Lord melemparkan energi bola ini ke arah mereka hingga ledakan besar pun terjadi. Earth of Lord ini memandang kota yang ada di belakangnya, karena selanjutnya adalah kota ini. Siapa bilang Burial Seller bahkan tidak punya tron? Hingga ledakan pun kini terjadi di kota. Orang-orang pun kini bertanya apa yang harus mereka lakukan. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Seseorang pun kini meminta mereka untuk tidak takut. Anggota Asosiasi Spirit masih di sini. Sementara itu di situs pengasingan Fangi pun kini nampak terluka parah. Fangi mengatakan bahwa ini tidak baik, jika dirinya tidak pergi sekarang maka semuanya akan terlambat. Kembali ke perbatasan negara Sia di kota Nanming. Earth of Lord kini mulai menghancurkan gedung-gedung tinggi dengan tawanya dan orang-orang yang berada di gedung mulai berjatuhan. Beruntung di saat itu Elder Wu dan yang lainnya datang menyelamatkan mereka. Elder Wu kini meminta anggota yang lain untuk melindungi warga sipil dan serahkan sisanya kepada mereka. Earth of Lord pun bertanya mengapa mereka para fosil tua yang datang, di mana Burial Seller. Elder Wu mengatakan bahwa untuk menghadapi Earth of Lord, Burial Seller tidak perlu turun tangan sama sekali. Dengan level Earth of Lord, beberapa orang tua seperti mereka sudah cukup untuk berurusan dengannya. Lalu tiba-tiba sebuah serangan datang dengan dua atribut yang berbeda mengarah ke Earth of Lord. Menyadari serangan ini, Earth of Lord segera memblokirnya. Earth of Lord mengatakan bahwa kini lebih banyak semut yang tidak tahu tempatnya. Selain itu, akibat serangan ini sesuatu yang abnormal terjadi di tubuh Earth of Lord.
Dan ternyata serangan itu berasal dari Baisu dan Jialan. Baisu nyatanya kini telah berada di ranah Fajra Bintang 2. Baisu mengatakan bahwa dirinya di sini untuk mencari bimbingan dengan Earth of Lord. Elder Wu menyebut Baisu sebagai bocah nakal. Akhirnya Baisu keluar dari pengasingan. Dirinya kira Baisu berencana untuk bersembunyi selamanya dan menjadi fosil hidup. Elder Wu juga bertanya gerakan apa itu barusan. Baisu benar-benar melumpuhkan Earth of Lord secara langsung. Baisu mengatakan bahwa ini adalah teknik yang dipikirkan oleh Jialan. Melapisi penjara demi penjara, tidak seorang pun berani ceroboh melawan Earth of Lord. Jialan pun mengiyakan hal ini. Transformasi bambu Baisu yang dikombinasikan dengan kemampuan mutasinya dapat menggandakan tingkat kendali atas Earth of Lord. Mereka dapat menggunakan tubuhnya yang berubah menjadi bambu sebagai bukti untuk mengintimidasi negara B dan bernegosiasi dengan mereka. Di saat tubuh Earth of Lord kini berubah total, Earth of Lord nyatanya hanya tertawa kecil serta bertanya. Bahkan setelah menghabiskan semua kekuatan ranah Fajra, apakah hanya ini yang mereka bisa lakukan? Zhang Tian dan Elder Wu kaget melihat hal ini. Dan segera Elder Wu meminta semua orang untuk mundur. Baisu pun kini bertanya soal apa yang terjadi pada tubuh Earth of Lord. Jialan mengatakan bahwa ini adalah modifikasi tubuh manusia. Elder Wu menjelaskan bahwa negara B tidak pernah membatalkan proyek eksperimen anti-human ini. Earth of Lord sangat mungkin juga menjalani eksperimen ini. Anggota lain pun menyebut ini sangat menjijikan. Lalu Earth of Lord pun tertawa serta mengatakan bahwa ini bukan anti-human. Ini adalah eksperimen terbesar negara B. Ini adalah penelitian terbesarnya. Negara B akan menjadi penguasa planet biru karena ini. Orang-orang itu sudah memenuhi nilainya. Mereka seharusnya berterima kasih kepada dirinya. Hingga kini akibat radiasi dari Earth of Lord, tubuh mereka yang berada di dekatnya mengalami mutasi. Zhang Tian mengatakan bahwa kekuatan Tron itu benar-benar dapat menantang langit sampai sejauh ini. Jialan mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan batu ini mengeras di tubuh mereka. Dan segera Jialan menggunakan kekuatan atribut mutasinya untuk menghancurkan pembatuan ini. Earth of Lord yang melihat ini menyadari bahwa itu adalah atribut mutasi. Ini sangat cocok untuk dilahap. Dengan ini dirinya akan mulai dengan Jialan lebih dulu. Di saat Earth of Lord bersiap melepaskan serangannya, tiba-tiba sebuah atribut api yang sangat kuat datang menyerang Earth of Lord. Dan di dalam api ini, Fang Yi nyatanya telah menyelinap dan seketika menyerang Earth of Lord secara langsung di udara hingga serangan ini menusuk tajam kepada Earth of Lord. Elder Wu seketika kaget melihat Burial Seller datang dan bertanya mengapa Burial Seller di sini. Fang Yi pun kini meminta semua orang untuk mundur, mereka semua bukan lawannya. Earth of Lord yang menerima serangan ini tertawa, inikah semua yang dicapai oleh Burial Seller. Api ini terlihat menakutkan, tetapi tanpa kekuatan Tron, Burial Seller tidak bisa menyegelnya. Selain itu, jangan bilang Burial Seller gagal terobosan dan menderita reaksi negatif. Hingga kini mereka berdua saling melempar serangan satu sama lainnya. Jialan yang memperhatikan ini menyebut bahwa kondisi Burial Seller tidak bagus. Haruskah mereka bertindak sekarang, saat ini? Haruskah mereka mempercayai perintah Burial Seller? Atau haruskah mereka menghindari menghalangi jalannya? Sementara itu, Fang Yi menilai bahwa Earth of Lord tidak sepenuhnya salah. Ranah Divine Moon memang sangat aneh. Sebelumnya, notifikasi sistem mendeteksi ranah miliknya tidak stabil. Mengakhiri pengasingan secara tiba-tiba membuat tubuhnya tidak mampu menampilkan kekuatan yang seharusnya dimiliki setelah terobosan. Dan bahkan menyebabkan beberapa efek samping. Hingga kini Earth of Lord menggunakan kuasa buminya untuk menggerakkan dua lempengan batu. Serta mengatakan bahkan setelah menderita reaksi negatif, Burial Seller masih berani untuk datang. Dengan ini, Burial Seller akan mati hingga dua lempengan batu ini menghimpit tubuh Burial Seller. Semua orang yang melihat pemandangan ini sangat kaget dan tidak menyangka ini. Baisu menyebut ini mustahil, bagaimana bisa jadi seperti ini. Elder Wu mengatakan bahwa seandainya mereka bisa bertahan sedikit lama lagi, mungkin hasilnya tidak akan seperti ini. Jialan pun membenarkan hal itu, seandainya mereka bisa lebih kuat lagi.
Biarkan Burial Seller menerobos tanpa paksaan serta tanpa gangguan dan pergi mengasingkan diri. Lalu kini tiba-tiba Elder Wu dan Zhang Tian melepaskan energi spiritualnya ke udara menyerang Earth of Lord. Ye Xiao yang melihat ini pun mengatakan bahwa hal buruk telah terjadi dan kini saatnya memulai rencana akhir. Burial Seller telah mengorbankan dirinya untuk negara Xia. Negara Xia telah mencapai momen kritis antara hidup dan mati. Ye Xiao meminta kepada semua anggota asosiasi spirit untuk menjaga tanah di bawah kaki mereka sampai saat terakhir. Dan berjuanglah sampai mati bersama penguasa tron. Semua orang pun mengerti. Elder Wu juga meminta zona perang timur dan selatan berkumpul dengan Star God Warzone untuk melawan Earth of Lord. Di zona perang yang tersisa, seluruh angkatan bersenjata akan dikonsentrasikan untuk menyerang seluruh wilayah negara B. Masing-masing zona perang pun kini menerima perintah ini. Elder Wu menegaskan sekalipun semua orang binasa, mereka harus memberikan penjelasan kepada Burial Seller dan keluarga, serta memberikan penjelasan kepada negara Xia. Earth of Lord pun menanggapi ini, serta menyebut mereka sebagai sekumpulan semut untuk meminta mereka tidak melakukan hal yang sia-sia. Kota mereka akan dirinya telan satu persatu. Kemudian kini di saat yang sama di dalam himpitan batu, nyatanya Fang Yi sedang berkultivasi. Notifikasi sistem mengatakan bahwa area ini mengandung hingga 90% atribut bumi. Dan waktu prediksinya berasal dari zaman kuno. Dan saat ini sedang diserap. Dalam pikiran Fang Yi, Earth of Lord mungkin tidak mengharapkan hal ini. Sifat bumi yang sangat melimpah di tempat yang mematikan ini justru menjadi penolongnya. Lalu kini energi negatif mulai keluar dari tubuh Fang Yi dan sistem mendeteksi batas-batas tubuh Fang Yi mulai stabil. Tingkat perbaikan berada di angka 50%. Menurut Fang Yi, kemampuan Earthron dan Divine Moon serupa dan juga memiliki dua sisi. Bumi itu perkasa, dia dapat membangunkan dan dapat menghancurkan. Dia dapat stabil dan dapat bergejolak. Sebaliknya, kehancuran dan kekacauan di ranah Divine Moon justru menarik sisi konstruktif dan penstabilnya, sehingga memulihkan kekuatan Divine Moon. Dampak negatif dari reaksi tersebut sebagian besar telah teratasi. Kembali notifikasi menampilkan kemajuan perbaikan yang naik di angka 70%. Akan tetapi, Fang Yi menilai jika seseorang tidak mencapai ranah Divine Moon, sifat bumi ini bukanlah pertemuan yang beruntung, melainkan kematian total. Dan inilah misteri kekuasaan tron. Hingga kini notifikasi mengatakan bahwa tingkat perbaikan telah mencapai angka 99%. Notifikasi selanjutnya kini mendeteksi lonjakan energi matahari yang abnormal di langit. Dan notifikasi ini muncul berkali-kali hingga kini batu yang memenjarakan Fang Yi mulai menunjukkan tanda kehancuran. Earth of Lord yang melihat hal ini pun nampak kaget dan setelahnya energi yang sangat besar kini meledak hingga menembus langit. Dan Fang Yi kini muncul dengan aura yang lebih stabil. Jialan pun kini bertanya apakah mereka tidak salah lihat. Burial Seller benar-benar berhasil bangkit dari ambang kehancuran tron. Hingga semua orang yang melihat ini mengatakan bahwa Burial Seller belum mati. Dengan ini mereka masih punya harapan. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Surga tidak meninggalkan negara Xia. Lalu Earth of Lord yang melihat ini pun hanya tersenyum serta mengatakan bahwa itu hanya keberuntungan. Dengan ini izinkan dirinya menunjukkan kepada mereka apa itu penindasan dari kekuasaan absolut. Kembali ratusan tombak bumi muncul dan Earth of Lord mengerahkan beberapa tombak bumi kepada Burial Seller. Fang Yi pun tanpa keraguan sedikit pun maju menghadapi ini hingga sebuah batu meteor dijatuhkan ke depan Fang Yi. Fang Yi yang melihat ini pun bertanya dalam pikirannya apakah ini trik yang sama lagi. Fang Yi pun kini mengeluarkan energi spiritualnya dan maju menghadapi meteor ini dengan pukulannya. Hingga Fang Yi menghancurkan meteor ini. Earth of Lord yang melihat hal ini pun tidak menyangka akan hal itu. Orang-orang pun kini bersorak melihat hal ini seperti yang diharapkan dari Burial Seller. Ini adalah kendali kekuasaan absolut. Kekuatan Earth of Lord berasal dari tron, tidak seperti Burial Seller yang merupakan jenius super yang telah mengembangkan kemampuannya selangkah demi selangkah untuk mencapai levelnya. Atribut matahari tingkat tinggi dari Burial Seller benar-benar dapat menekan semua atribut lainnya.
Earth of Lord pun nampak sangat marah dengan hal ini serta bertanya mengenai penekanan atribut dan kontrol absolut ini. Earth of Lord bertanya apakah mereka bercanda dirinya adalah penguasa sebuah kota ini, berani menentang tron. Sekarang dirinya akan membuat mereka semua tahu apa itu kematian yang paling menakutkan. Buria Seller pun kini mengatakan bahwa ini sudah waktunya. Earth of Lord pun bertanya mengenai maksud perkataan Buria Seller. Fang Yi pun mengatakan bahwa singgasana akan segera turun. Hingga kini fenomena abnormal terjadi di mana langit mulai terbelah dengan atribut matahari yang sangat panas hingga energi ini masuk ke dalam tubuh Fang Yi. Dikatakan bahwa giok baru telah lahir. Tron atribut matahari telah turun dan yang terpilih adalah Burial Seller. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 sampai 3 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.